Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Alfan Ferdiansyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah di Indonesia. Lebih tepatnya seperti apa sih atau bagaimana pendapat saya tentang bagaimana menyinkronkan antara budaya lokal dan agama. Lebih tepatnya agama Islam, yang mana agama Islam ini menjadi mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat kita. Jadi gini, di Indonesia ini agama dan budaya itu selalu terhubung dalam kehidupan sosial masyarakatnya, dan itu sudah terjalin sangat lama, dari periode ke periode, dari masa ke masa. Itu udah selalu terhubung keduanya ini, karena ada peran tersendiri, ada posisi tersendiri agama dalam masyarakat. Dan juga di sisi lain, agama ini dapat memberikan ketentraman, kerukunan, ketertiban, keamanan gitulah bagi para penganutnya, wabil khusus agama Islam, yang mana agama Islam itu agama perdamaian gitu kan. Agama dan budaya ini merupakan dua hal yang berbeda, tetapi meskipun kedua hal ini berbeda, itu tidak dapat dipisahkan, tidak dapat ditukarkan. Kenapa? Karena keduanya ini, antara agama dan budaya, itu saling melengkapi satu sama lain, saling menyokong satu sama lain. Jadi kita tidak bisa, kita mau hidup dengan budaya saja itu tidak bisa, mau hidup dengan agama saja itu tidak bisa. Dan meskipun begitu ya, ada beberapa kelompok tertentu yang tidak bisa menerima integritas antara budaya dan agama tersebut, yang akhirnya timbullah konflik-konflik di luar sana, kayak peperangan atau apapun itu yang dilandasi oleh agama. Tetapi di sisi lain, ada kelompok-kelompok tertentu juga, tokoh-tokoh juga, yang bisa menyajikan atau bisa menemukan formula yang proporsional mengenai hubungan keduanya ini, antara agama dan budaya, sehingga dapat mengurangi konflik di tengah-tengah masyarakat itu. Masyarakat di Indonesia ini, masyarakat pribumi di Indonesia ini telah memiliki budaya lokal yang relatif kuno gitu, sebelum datangnya agama Islam ke Nusantara ini. Ya, tidak lain juga dipengaruhi oleh agama-agama yang lain sih, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, dan segala macamnya itu. Dengan begitu, ketika agama Islam masuk atau diterima oleh masyarakat Indonesia, maka kebudayaan lokal menjadi sangat dipengaruhi oleh agama Islam ini. Banyak hal-hal yang sebelumnya tidak nuansa Islam akhirnya menjadi bernuansa Islam. Jadi bisa dibilang pada kesempatan ini ada bisa dibilang penjelasan tentang akulturasi budaya lah gitu. Yang mana masuknya agama Islam, unsur-unsur budaya Islam ke dalam budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sebenarnya pembahasan antara agama dan budaya lokal itu, khususnya agama Islam ya, itu cukup menarik. Karena apa? Agama Islam itu adalah agama yang universal, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam ini berbaur dengan budaya-budaya lokal suatu masyarakat tertentu. Bukan cuma di Indonesia, sebenarnya di luar sana juga banyak. Dan dengan menyatunya antara agama Islam dan budaya itu, maka keduanya ini yang tidak dapat dipisahkan, seperti apa yang saya katakan tadi. Jika dilihat dari sisi kebahasaan, secara bahasa, Islam itu terbentuk dari kata salimah, yang mana bisa kita artikan sebagai selamat. Lalu terbentuk lagi kata aslama yuslimu islaman, yang bisa kita artikan dengan menyerah, patuh, taat, tunduk gitu. Nah, berarti orang yang memeluk agama Islam
berarti udah menyatakan, sudah mengikrarkan dirinya untuk patuh, untuk menyerahkan dirinya sepenuh hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Yaitu Allah. Karena apa? Seperti apa yang difirmankan oleh Allah, Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Jadi barang siapa yang udah memeluk agama Islam, maka dia seperti halnya sudah berikrar mau patuh, mau taat, dan menjauhi larangannya, mengerjakan semua perintahnya gitu lah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari segi istilah, agama Islam itu adalah agama yang bersumber kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada umatnya. Jadi ini bukan, agama Islam ini bukan dari Nabi Muhammad tersendiri, tidak, tapi itu diwahyukan, bukan dari Nabi Muhammad, apalagi dari manusia sendiri, itu bukan dari asumsi masyarakat sendiri, tidak, tapi itu emang langsung dari Tuhan, dari Allah, yang nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disebarluaskan. Awalnya agama Islam ini lahir di kota Mekah, sebagaimana Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah, yang nanti sama Nabi Muhammad disebarluaskan dan baru menyebar luas ke daerah luar Jazirah Arab setelah kepemimpinan dari Nabi Muhammad, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kalau kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat-sahabat Nabi itu. Lalu menyebar lebih luas lagi ke daerah luar Jazirah Arab setelah kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin itu. Seperti contohnya di Bani Abbasiyah, Umayyah gitu, yang mana kita kenal Bani Abbasiyah itu dalam kepemimpinannya adalah masa-masa keemasan Islam. Dan nanti juga lambat laun sampai juga ke Indonesia. Dan masuknya Islam ke Indonesia itu dari para sejarawan itu banyak versi. Ada menyatakan ada teori Arab, teori Cina, Persia, dan seterusnya. Oke, sekarang tentang kebudayaan. Kebudayaan yang mengiringi tumbuhnya dan berkembangnya agama, khususnya agama Islam, ke seluruh penjuru dunia, yang otomatis dengan luasnya dunia seperti ini, maka yang menyebarkannya itu bukan cuma satu orang, bukan cuma satu dua orang, mereka kan banyak orang gitu. Jadi dengan watak para penyiar tersebut, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dan juga dengan tatanan sosial yang berbeda, maka akan melahirkan atau akan memproduksi sejumlah istilah-istilah kebudayaan yang berbeda-beda. Kata budaya di Indonesia ini yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Sanskerta, budaya gitu, yang mana kata budaya ini merupakan jamak dari kata budi yang bisa kita artikan sebagai akal. Namun menurut Konjaraningrat, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Lalu seperti apa bentuk atau wujud dari kebudayaan tersebut? Ya, benda-benda, perilaku, dan semua hal yang dibuat oleh manusia itu, kayak benda-benda sejarah, patung-patung, dan segala macamnya, itu merupakan wujud dari budaya. Peralatan-peralatan hidup itu merupakan bentuk dari kebudayaan. Nurcholish Madjid yang merupakan salah satu tokoh intelektual Islam dari Indonesia, ya, menegaskan bahwasanya agama Islam dan kebudayaan itu bisa dibedakan keduanya. Agama-agama yang budaya itu bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena kenapa kalau nggak dapat dipisahkan? Karena
satu sama lainnya itu saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lainnya gitu loh. Agama itu menurut Nurcholish Madjid itu bersifat mutlak, yang mana meskipun dengan berjalannya zaman, beriringnya zaman itu dapat berubah, tetapi berbeda dengan kebudayaan. Meskipun kebudayaan tersebut berdasarkan agama, tetapi dari masa ke masa maka itu bisa dapat berubah, dapat ada perlahan sedikit pergeseran sedikit demi sedikit yang akhirnya berubah. Itu bisa. Makanya bisa disebutkan bahwasanya agama itu primer, kalau kebudayaan itu sekunder. Sebenarnya bisa. Agama tanpa kebudayaan itu bisa berkembang sebagai agama pribadi. Itu bisa. Tetapi tanpa kebudayaan, agama ini sebagai kolektivitas tidak akan dapat tempat di benak para masyarakat, itu tidak dapat. Contohnya di Jawa. Dulu di Jawa ini pekat banget dengan tradisi-tradisi di luar keislaman, yang mana setelah masuknya agama Islam ke Jawa ini, maka tradisi-tradisi di luar Islam itu berbau atau bernuansa keislaman. Salah satu contohnya kayak tahlilan. Tahlilan itu di Jawa dulu bukan bernama tahlilan, bukan. Ada budaya, ada tradisi di Jawa itu yang mana ketika ada orang meninggal, maka ada kayak pesta gitu. Bukan kayak, memang pesta. Yang mana masyarakatnya itu mabuk-mabukan, minum alkohol, dan pokoknya segala macam itulah. Yang akhirnya datang Sunan Kalijogo lebih tepatnya. Itu mengubah isi dari pesta tersebut, dari ritual-ritual tersebut. Ya, tidak gampang sebenarnya. Banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang perlu difikirkan sebelum memasukkan keislaman tersebut ke dalam kebudayaan yang ada di Jawa ini. Melalui banyak diskusi, melalui banyak pengalaman gitu. Yang awalnya masyarakat di Jawa ini mabuk-mabukan, setelah adanya orang meninggal, dan itu terstruktur juga. Selama 7 hari mereka itu berpesta ria dengan mabuk-mabuk alkohol, bermain wanita dan segala macam. Dan juga lanjut setelah 40 hari mereka gitu juga, lanjutlah gitu terus. Akhirnya si Sunan Kalijogo ini ingin memasukkan nuansa keislaman ke dalam acara tersebut. Bagaimana? Dengan lambat laun Sunan Kalijogo ini mengubah isinya, yang mana diubah dengan hal-hal kebaikan, menyampaikan hal-hal kebaikan, mengubahnya dengan yang di dalam acara tersebut diselingi atau diselipin lafaz-lafaz dari keagungan Tuhan, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, dan segala macamnya seperti itu. Yang akhirnya melalui perhelatan yang panjang, akhirnya hal tersebut bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Yang sebenarnya ada beberapa tokoh yang juga kurang setuju jika hal tersebut dimasukkan ke dalam tradisi itu. Kenapa? Karena takut nanti dikira ini nih tahlilan nih merupakan bagian dari agama, merupakan ini kayak unsur-unsur agama gitu loh. Namun apa pendapatnya Sunan Kalijogo? Biarlah nanti yang meluruskan semuanya itu anak cucu kita. Yang penting mengubah dulu tradisi-tradisi yang jelek seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ini, kita ubah dulu, kebiasaannya ubah menjadi hal-hal kebaikan. Karena kegiatan tersebut, tahlilan tersebut menjadi kayak bagian tertentu dari masyarakat sini. Dan juga ada ini sebagai pengalaman pribadi, yang mana di sekitar rumah saya, di daerah rumah saya di sekitar Lombok sana, itu ada tradisi yang cukup unik dan aneh juga menurut saya. Tradisinya gini, ketika ada maulidan
masyarakat di sana itu mau melaksanakan Maulid Nabi, maka kayak apa ya, antara perkawala keluarga gitulah, itu mengundang satu tokoh masyarakat yang dianggap lebih mampu daripada dia untuk baca doa dan segala macamnya, itu diundang ke rumahnya untuk istilahnya kalau nggak salah itu namanya madein, kalau nggak salah mewadahi lah gitulah, saya kurang paham juga gimana itu, kalau nggak salah itu istilahnya. Dan saya pernah diundang ya, karena mungkin background saya adalah santri kan, sama tetangga-tetangga rumah itu, ayo minta tolong madahi di rumah, jalan wes. Tak kira kayak tawasul biasa gitu, kayak gimana adatnya di pondok gitu ya, saya lakukan hal itu. Namun ternyata sebenarnya adalah di sana itu nanti disediakan suatu wadah yang kosong, kayak apa ya, kayak istilahnya kayak piring gitu, dan ada beberapa makanan, ada kayak nasi, ada lauk pauknya, ada minuman gitu. Nah, dan ternyata fungsi wadah kosong tersebut adalah untuk memindahkan seperti nasi atau lauk pauknya yang belum ditata dengan rapi itu. Kalau mereka nanaknya dengan magicom, ya diambil dari magicomnya nasinya, atau lauk pauknya jika pakai wajan ngambil dari wajannya. Ya yang diundang itu yang disuruh ngambil gitu. Lalu diambil taruh di wadah yang kosong. Nah itu yang namanya madain gitu loh. Itu. Nah saya kan gak paham awalnya. Ini apa? Di pondok saya nggak pernah menemukan hal seperti ini. Kalau cuma tawasul biasa itu kan udah apa ya? Udah sering banget di pondok ya, emang kayak gitu tradisinya. Tapi kalau hal seperti itu emang langka banget, dan ini unik sekaligus aneh menurut saya. Dan saya juga nggak tahu betul bagaimana asal usul dari tradisi tersebut. Setelah saya nanya ke orang tua saya, kok ada tradisi kayak gini? Ya udah jalin aja gitu. Ini memang tradisinya, yang penting isinya baik-baik, nggak ngapa-ngapain, dibacain tawasul, dibacain sholawat dan segala macamnya itu. Ya ini sebagai pengalaman pribadi ya. Konsep kebudayaan dalam Islam adalah bahwasanya kebudayaan itu haruslah berdasarkan ajaran-ajaran Islam, yang mana ajaran-ajaran Islam itu berdasarkan pada, kalau bukan Al-Quran ya hadis, dua-duanya ini. Jadi jika ada kebudayaan yang melenceng dari keduanya, Al-Quran dan hadis, maka kita tinggalkan. Karena apa? Karena Islam itu sebagai agama wahyu, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan disampaikan kepada umatnya. Jadi agama Islam ini sebagai pendorong atas terbitnya atau terbentuknya kebudayaan-kebudayaan baru, yang nantinya itu kebudayaan tersebut bisa diridhoi oleh Allah. Kenapa bisa diridhoi oleh Allah? Karena sudah berdasarkan kalau bukan Al-Quran ya hadis, ya pasti nanti diridhoi. Dan itu akan menimbulkan atau apa ya, menumbuhkan ciri-ciri tersendiri kebudayaan Islam ini ketimbang kebudayaan-kebudayaan yang lain. Yang mana kebudayaan Islam ini adalah bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia atau materi dan kebutuhan akhirat atau ukhrawi. Karena apa? Udah berdasarkan antara Al-Quran dan Sunnah tadi. Itu juga menjadi ciri kebudayaan Islam. Dan ciri yang selanjutnya itu ada 3 yang mendasari. Yang pertama akidah, akhlak, dan ilmu. Akidah ini menekankan masyarakatnya untuk percaya pada keesaan Allah. Dan ini menjadi ciri yang sangat penting. Kenapa? Nanti ini akan melahirkan masyarakat yang tidak hanya menekankan kepada kebendaan saja. Kan kalau dulu kan sebelum datangnya Islam, percaya pada patung, percaya pada keris, percaya pada kalung-kalung gitu, cincin dan segala macam. Nah itu tidak hanya menekankan pada aspek kayak gitu. Hal itu ditekankan pada akidah dalam Islam, yang mana harus percaya terhadap keesaan Allah meskipun kita tidak mengetahui bagaimana seperti apa Allah itu, dan ya pokoknya kayak gitulah. Kita harus percaya, dan ini sangat penting. Akidah ini dalam ciri kebudayaan Islam ini sangat penting. Dan kemudian akhlak dan ilmu itu
ini menjadi sangat penting juga. Karena apa? Karena nanti akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat penting juga, yang bisa dijadikan landasan untuk terciptanya kebudayaan itu agar tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah ini, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya ini sampai sekarang ini. Nah, ciri-ciri lain dari kebudayaan Islam ini adalah sifatnya yang universal, yang terbuka, mampu melewati perkembangan zaman dan juga bertoleransi, berintegrasi dengan kebudayaan gitu. Dan juga Islam ini menyumbangkan dasar bagi bersatunya berbagai perbedaan bangsa-bangsa dan ras yang telah ada di bumi ini gitu. Dibuktikan dengan apa? Adanya sejarah, membuktikan ada ras ini, ada bangsa ini, ada bangsa itu. Dan juga kebudayaan itu, pandangan Islam terhadap kebudayaan ini berdasarkan Al-Quran juga. Jadi tidak semena-mena. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa. Dan pandangan Islam terhadap manusia dan kebudayaannya ini berdasarkan pada surah dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, yang mana bunyinya seperti ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi dengan begitu, nilai-nilai yang ada di kebudayaan lokal, nilai-nilai Islam yang ada di kebudayaan lokal ini banyak bisa kita petik gitu loh. Salah satunya kayak memahami bagaimana ajaran Islam, juga menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya atau karya dari kaum muslimin terdahulu, dari tabi'in, dari kakek-kakek terdahulu gitu. Dan juga memberikan pelajaran kepada generasi muslim yang baru setiap kejadian itu untuk menyontoh atau meneladani perjuangan para tokoh terdahulu guna memperbaiki diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan sekitarnya, dan juga bisa memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Sebagian kecil nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil dari kebudayaan lokal setelah adanya akulturasi tersebut. Jadi pada dasarnya akulturasi agama ini, penyingkronan antara agama dan budaya ini haruslah melalui hal-hal yang harus terlebih dahulu. Jika langsung hal ini nggak boleh misalnya kayak tadi, kayak dulu misalnya ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Nanti agama nggak bisa diterima oleh masyarakat. Makanya tadi dijelaskan bahwasanya harus berdasarkan seperti itu agar agama itu mendapat tempat di masyarakat melalui hal-hal yang halus dulu. Jadi jangan langsung mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Harus pelan-pelan diambil hatinya terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang penyingkronan agama dan budaya lokal ini, akulturasi agama lah. Jika ada kesalahan dalam kata, penjelasan, dan segala macamnya yang ada di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.